Halo Sobat News Media, selamat berjumpa kembali. Saatnya membahas hari saat kami seharusnya bertemu untuk mengopi. Mereka merasa curiga karena aku memesan sebelum teman-temanku datang. Demikian isi buku harian Jessica yang dibacakan oleh narator dalam film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso tayang akhir September lalu. Artikel ini menjadi salah satu yang terpopuler di kanal trending Jumat 6 Oktober tahun 2023. Selain itu, ada pula soal kembaran Wayan Mirna Salihin, Sandi Salihin yang akhirnya muncul ke publik usai film ini viral dan kembali menjadi perbincangan publik. Otto Hasibuan merupakan pengacara Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida pada tahun 2016 silam. Namanya kembali disorot setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso tayang akhir September lalu. Selama menangani kasus tersebut, Otto menegaskan bahwa dirinya tidak memungut bayaran sepeser pun alias pro bono. Saya tidak dibayar sama sekali. Saya tegaskan di sini saya tidak dibayar. Hanya pernah waktu itu bapaknya Jessica mengantarkan semangkuk bubur kepada saya, kata Otto dalam perbincangan dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club Jumat 6 Oktober tahun 2023. Pengacara kawakan itu sampai detik ini tetap meyakini bahwa Jessica tidak bersalah dalam kasus kematian Mirna Salihin. Ia menduga adanya pelaku lain yang hingga kini masih belum tertangkap dan terungkap identitasnya. Film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso telah tayang di Netflix sejak kemarin, Kamis, 28 September tahun 2023, film itu juga mengungkap buku harian terpidana kasus kematian Wayan Mirna Salihin tersebut, yakni Jessica Kumala Wongso. Film itu juga mengungkap buku harian terpidana kasus kematian Wayan Mirna Salihin tersebut, yakni Jessica Kumala Wongso yang saat ini tengah mendekam di balik jeruji besi setelah divonis bersalah dan dihukum 20 tahun penjara. Pada saat kejadian yakni 6 Januari tahun 2016 sore, Jessica Wongso memang datang lebih dulu di Cafe Olive, Grand Indonesia. Dia datang seorang diri dengan menentang beberapa tas kertas karena teman-temannya datang telat. Dalam rekaman yang diputar di persidangan, memang terlihat Mirna datang bersama salah satu teman mereka, Hani. Jessica kemudian memesan minuman, termasuk es kopi Vietnam yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin sebelum tewas. Dalam persidangan memang tidak terlihat Jessica mencampur minuman itu dengan sianide, zat yang diyakini menjadi penyebab kematian Mirna. Namun, dalam rekaman CCTV tidak terlihat pula orang lain yang berada dekat dengan minuman di atas meja. Hanya Jessica yang berada di meja tersebut. Dia dicurigai, apalagi menaruh tas kertas yang menghalangi gelas-gelas di atas meja dari sorotan kamera CCTV. Di sisi lain, kembaran Wayan Mirna Salihin, Sandi Salihin akhirnya muncul ke publik usai film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso viral dan kembali menjadi perbincangan publik. Sandi Salihin memberikan pesan menohol kepada publik atas kasus kopi sianida yang menewaskan kembarannya tersebut pada tahun 2016 silam, hingga membuat satu Indonesia heboh. Seperti apa isi pesannya? Saat ini, masyarakat Indonesia tengah kembali dihebohkan dengan kasus kopi sianida dengan Jessica Wongso sebagai terdakwa pembunuhan dan Wayan Mirna Salihin sebagai korbannya. Hal itu lantaran dirilisnya film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso yang menjadi sorotan. Film dokumenter tersebut berisikan kisah peristiwa tragis meninggalnya Wayan Mirna Salihin usai menenggak kopi sianida yang menjadikan Jessica Wongso sebagai terdakwa. Viralnya film dokumenter tersebut membuat tak sedikit publik yang kini merasa janggal dengan kasus tersebut. Hingga akhirnya kembaran Mirna yakni Sandi Salihin harus muncul ke publik. Melalui Instagram Story di akun Instagram pribadinya, Sandi Salihin memberikan pesan menohol kepada publik. Ia mengatakan bahwa mereka seharusnya menyaksikan sidang yang sesungguhnya, bukan beropini berdasarkan dokumenter tersebut. Mungkin banyak juga yang penasaran dengan kabar terbaru dari kembaran Mirna tersebut. Apalagi, Sandi juga sempat muncul di dalam film dokumenter Ice Cold, Murder
Coffee and Jessica Wongso yang tayang di Netflix. Otto Hasibuan, kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan berencana kopi sianida, mengatakan bahwa kasus ini menjadi panjang dan rumit akibat Irjen Krishnamurti. Padahal menurut Otto, setelah ditemukan meninggal dunia, pihak keluarga Wayan Mirna Salihin telah berencana untuk segera menguburkan jenazah korban. Namun, persoalan ini menjadi pelik setelah Krishnamurti yang saat itu menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meminta orang tua Mirna yakni Edi Darmawan Salihin melakukan autopsi kepada jenazah putrinya. Saat itu, Krishnamurti mengatakan kepada ayahnya Mirna, "Edi anakmu diracuni." Ungkapnya, padahal saat itu belum ada autopsi, belum ada pengambilan sampel. Lalu dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal mendahului semua peristiwa? Sambungnya, tewasnya Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam rupanya membuat banyak orang berspekulasi soal penyebab kematiannya. Seperti diketahui, hingga saat ini, kematian mendiang Mirna Salihin pun masih menjadi misteri. Bahkan, hingga ditetapkannya Jessica Kumala Wongso sebagai pelaku pembunuhannya pun masih membuat banyak pihak merasa ada yang janggal soal kematian Mirna. Dan tidak membuat kejanggalan dalam kasus kopi sianida itu pun melantas sirna. Tak terkecuali penjelasan dari salah seorang dokter ahli forensik yang sempat membantah bahwa Mirna tewas karena racun sianida. Pendapat tersebut diungkapkan langsung oleh ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Jaja Surya Atmaja. Seperti kita ketahui, sosok Dr. Jaja menjadi ahli forensik yang sempat menangani jenazah Mirna pada tahun 2016 yang silam, di mana saat itu ia juga turut ikut menyelidiki penyebab kematian Mirna dengan mengambil sampel dari jenazah istri Arif Sumarko tersebut. Kini kesaksian Dr. Jaja dalam persidangan kasus Jessica Wongso kembali disorot usai Netflix Indonesia merilis film dokumenter berjudul Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso. Dalam kesaksiannya tersebut, Dr. Jaja mengungkapkan bahwa tidak melihat adanya tanda-tanda kontaminasi zat sianida yang berpengaruh terhadap reaksi tubuh Mirna, tepatnya sesaat setelah meninggal dunia. Demikianlah beritanya, jangan lupa dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru lainnya. Terima kasih.